Saya lanjutkan video yang berikutnya, melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu tentang mengalihkan dan membagi angka penting. Definisinya, mengalihkan atau membagi dua faktor hasil pengukuran menghasilkan bilangan dengan angka penting yang sama banyak dengan banyaknya angka penting dari faktor yang mempunyai angka penting paling sedikit. Saya ulangi. Mengalihkan atau membagi dua faktor hasil pengukuran menghasilkan bilangan dengan angka penting yang sama banyaknya dengan banyaknya angka penting dari faktor yang mempunyai angka penting paling sedikit. Jadi contohnya begini. Biar jelas, kalimat itu mungkin kamu merasa kok membingungkan ya Bu. Nah, ini kalau dengan contoh mungkin kalian jadi lebih paham. Contohnya, 327 dikalikan 12. Kita hitung. Seperti biasa, 2 kali 7, 14, 2 kali 4, 2 kali 2, 4, menyimpan 1 ya, punyanya ini, 5, 2 kali 3, 6. Ini 1 kali 7, 7, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Hasilnya 4. 7 tambah 5, 7, 8, 9, 10, 12. Nyimpan 1 di sini, 6, 7, 8, 9, 3. 3.924. Ini hasilnya. Jadi 327 dikalikan 12, hasilnya 3.924. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan definisinya, hasil dari perkalian dua bilangan penting itu menghasilkan bilangan yang angka pentingnya itu jumlahnya sama banyak dengan banyaknya angka penting dari faktor yang dikalikan yang paling sedikit. Jadi kalau faktor yang dikalikan itu kan 327, ini terdiri dari 3 angka penting. Ya, dikalikan dengan 12, faktor yang kedua 12, ini terdiri dari 2 angka penting. Nah, dari 2 faktor yang dikalikan ini, mana yang lebih sedikit angka pentingnya? Tentu saja yang ini, 2 angka penting. Maka nanti hasil perkaliannya ini 3.924 harus dituliskan dengan 2 angka penting. Nah, ini kan sama. Sama banyaknya dengan faktor yang memiliki angka penting paling sedikit. Lalu bagaimana Bu cara menuliskannya? Ini 3.924 harus dituliskan dengan 2 angka penting. Terus caranya bagaimana? Ini harus dituliskan dengan 2 angka penting. Padahal angkanya sebesar 3.924. Maka hanya kita ambil di bagian yang paling depan. Ini. Kita tuliskan dengan notasi ilmiah. Yang paling depan. 39. Kali 10 pangkat, kalau ini diberi koma, berarti ada 1, 2, 3.
Maka ini dituliskannya 3,9 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau ini dengan notasi ilmiah seperti ini terdiri dari 2 angka penting. Maka sesuai dengan aturan atau definisinya. Jadi, yang tadi 3924 ini dituliskan dengan notasi ilmiah. Untuk memenuhi syarat harus dituliskan dengan 2 angka penting sesuai dengan faktor pengalinya yang memiliki angka penting paling sedikit, yaitu 2 buah angka penting. Maka ini hasilnya dituliskan dengan 3,9 kali 10 pangkat 3. Oke, itu tentang contoh perkalian. Sekarang kalau pembagian, saya berikan contohnya. Misal 21,67 dibagi 0,3. Berapa hasilnya? Hasilnya ini adalah 72,233. Nah, kalau kita lihat 21,67 ini terdiri dari 4 angka penting. Betul? 2, 1, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Sedangkan yang ini 0,3 ini terdiri dari 1 angka penting, yaitu angka 3 saja. Nah, jadi ini hasil pembagian 72,233 harus dituliskan dengan 1 angka penting, yaitu 7 kali 10 pangkat 1. Nah, hasilnya 70. Karena ini 72. Dalam puluhan kan? Dalam puluhan. Berarti hasilnya 7 kali 10 pangkat 1. Itu contoh untuk pembagian. Oke, sekarang yang berikutnya adalah memangkatkan. Oh ya, sebelum sampai pada pengkuadratan dan akar kuadrat, ada penjelasan tambahan yang perlu saya sampaikan, yaitu perkalian bilangan hasil pengukuran dengan bilangan eksak. Misalnya, kamu mengukur panjang kawat. Misalnya panjangnya 5,5 cm. Nah, kawat yang identik itu ada 10 buah. Berarti kan 5,5 cm kali 10 buah. 5,5-nya itu diperoleh dari hasil pengukuran. Dan 10 buah kawatnya itu adalah bilangan eksak. Nah, perkalian bilangan hasil pengukuran dengan bilangan eksak seperti tersebut menghasilkan bilangan dengan angka penting yang sama banyaknya dengan bilangan hasil pengukuran. Contohnya, contoh 2,34 kali 8. Nah, 8 ini adalah bilangan eksak, sedangkan 2,34 adalah hasil pengukuran. Ini terdiri dari 3 angka penting. Maka nanti hasil 2,34 kali 8 itu harus menghasilkan dengan angka penting sebanyak 3 angka penting.
2,34 kali 8 itu sama dengan 18,72. Nah, karena harus dituliskan dalam 3 angka penting, maka ini harus dibulatkan sedemikian rupa sehingga hanya menghasilkan 3 buah angka penting. Maka ini itu dituliskan hanya 18,7. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya saya jelaskan yang kuadrat dan akar kuadrat. Yang ketiga ya, kuadrat dan akar kuadrat. Aturannya begini. Jika bilangan hasil pengukuran dipangkatkan, hasilnya adalah bilangan yang mempunyai angka penting sebanyak angka penting dari bilangan yang dipangkatkan. Saya ulangi, jika bilangan hasil pengukuran dipangkatkan atau diakar kuadratkan, hasilnya adalah bilangan yang mempunyai angka penting sebanyak angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau yang diakar kuadratkan. Contoh. Ini tadi definisinya sudah saya bacakan. Contohnya. Satu, 2 kuadrat. Ini kan hasilnya adalah 1,44. Ya. Oke. Betul ya, 1,2 kuadrat hasilnya 1,44. Nah, ini 1,2 kuadrat ini kan terdiri dari 2 angka penting. Sedangkan kalau kamu menuliskan hasilnya itu 1,44, berarti kan 3 angka penting. Padahal harusnya dituliskan dengan 2 angka penting. Maka ini yang benar menuliskannya bukan 1,44, tetapi 1,4. Yang betul menuliskannya 1,4. Ini hasilnya terdiri dari 2 angka penting. Dan yang ini juga yang dikalikan terdiri dari 2 angka penting. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya 1,21 kuadrat. Ini hasilnya 1,4641. Nah, 1,21 ini kan hanya terdiri dari 3 angka penting. Maka nanti hasil ini harus dituliskan juga dengan sebanyak 3 angka penting. Maka ini harusnya dituliskan 1,46. Nah, kemudian kalau akar kuadrat bagaimana? Misalnya, akar dari 0,0625. 0,0625 ini kan terdiri dari 3 angka penting. Nah, hasilnya kan 0,25. Kalau kamu hanya menuliskan 0,25, ini tuh hanya 2 angka penting. Padahal harusnya dituliskan dengan 3 angka penting. Maka yang betul menuliskannya 0,250. Ini juga terdiri dari 3 angka penting. Ya.
Demikian penjelasan yang bisa disampaikan oleh Bu Harini tentang operasi berhitung dengan menggunakan angka penting ya. Ada 2 buah video, yang tadi video yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, dan video yang ini adalah membagi, mengalihkan kuadrat dan akar kuadrat. Apabila masih ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan di grup WA atau nanti di Teams. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.